Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pikiran Lain. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu soal persiapan menghadapi OSN Provinsi tahun 2025, yaitu soal mengenai fungsi tangga. Soal ini itu soal KSN Provinsi tahun 2021. Soalnya adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan, di sana ada floor dari akar N-1 itu habis membagi N plus 1, sedangkan floor dari akar N plus 1 itu habis membagi N-1. Nah, kita diminta mencari semua bilangan asli N lebih dari 3 yang memenuhi. Nah, di sini kuncinya adalah mengenai floor-nya ini ya. Karena apa? Karena bentuk ekspresi yang ada di dalam floor ini bentuk akar. Bilangan asli yang diakarkan, yang kita akarkan itu kan hasilnya ada dua kemungkinan ya. Kalau dia tidak bulat ya, kalau dia tidak bulat ya nanti hasilnya berupa bentuk koma ya. Nah, tapi kalau diflurkan kan tetap dia nanti hasilnya jadi bilangan bulat. Nah, sehingga di sini kita akan membaginya menjadi dua kasus ya. Jadi kita akan membaginya menjadi dua kasus. Kasus yang pertama adalah untuk akar N ini merupakan bilangan bulat ya. Kalau akar N merupakan bilangan bulat, di sini saya bisa memisalkan. Jadi saya misalkan terlebih dahulu N-nya ini adalah P kuadrat dengan P merupakan bilangan asli. Oke. Di sini P bilangan asli, P kuadrat dia merupakan bilangan asli, sehingga kalau kita perhatikan dari bentuk soal awal, di sana kan ada pernyataan pertama bahwa floor dari akar N kita kurang 1 habis membagi N plus 1. Ini kalau saya ubah dalam bentuk P, kalau kita perhatikan di sana, dari bentuk ini tadi kan jelas ya, berarti akar N kan nilainya adalah P, sehingga jelas floor dari P itu ya P itu sendiri ya, karena dia berupa bilangan bulat. Sehingga dari sini jelas kita punya apa? Kita punya P-1 habis membagi berarti P kuadrat plus 1. Ini yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, floor dari akar N plus 1 kan habis membagi N-1. Ini juga bisa kita rubah, berarti sama seperti tadi, berarti P plus 1 habis membagi P kuadrat min 1. Ya. Lah, dan jelas ini terpenuhi. Untuk bentuk yang ini itu pasti terpenuhi. Kenapa? Kenapa dia terpenuhi? Kalau kita perhatikan P plus 1 ini habis membagi kan P kuadrat min 1 kan jelas P min 1 kali P plus 1. Jadi ini kita kasih keterangan aja, pasti terpenuhi. Jadi kita tinggal mencari untuk yang atas. Lah, dari yang atas ini tadi akibatnya apa? Berarti kita hitung yang atas saja. Akibatnya berarti kan kita perhatikan P-1 habis membagi P kuadrat plus 1. Ini saya susun ulang. Jadi saya tulis P kuadrat min 1 plus 2 berarti. Ya. Berarti akibatnya apa? Berarti P-1 habis membagi 2. Sehingga apa? Dari sini jelas ya, P-1 habis membagi 2 berarti P-1 kan habis membagi 2 berarti faktor dari 2. Karena kita inginnya bilangan asli, berarti ya udah P-nya kan bilangan asli, udah kita ninjonya P-1 yang positif, apalagi di sana N-nya lebih dari 3. Lah, jelas berarti tinggal kita cek aja. Berarti untuk yang pertama berarti untuk P-1 faktor 2 berarti yang pertama adalah 1, berarti akan diperoleh P-nya 2, sehingga apa? Berarti kita dapat, sehingga dapat N itu tadi kan P kuadrat ya, berarti kita dapat N-nya adalah 4. Yang kedua, untuk P-1 faktor dari 2 selain 1 itu kan 2 itu sendiri,
berarti P-nya dapat 3. Kita dapat apa berarti? Sehingga N-nya dapat 9. Oke, di sini kita sudah dapat 2 solusi untuk akar N itu bilangan bulat. Ya. Terus untuk yang kedua, berarti ini nanti yang sedikit rumit, butuh trik ya. Untuk akar N ini bukan bilangan bulat ya. Jadi kalau dia bukan bilangan bulat akar N-nya. Lah, saya bisa memisalkan. Jadi di sini akan saya misalkan, kuncinya di sini adalah saya misalkan N itu adalah P kuadrat plus K dengan P bilangan asli tadi sama ya. Dengan P sama K merupakan bilangan asli dan K ini ada ketentuannya. Di sini dia harus lebih dari 0 sama kurang dari 2P plus 1. Ya, triknya di sini. Kenapa kok dia kurang dari 2P plus 1? Jadi gini, kalau misalkan N itu kok P kuadrat plus 2P plus 1. Ini kan sama saja nanti jadi dia P plus 1 dikuadratkan. Jadi kan kita tidak ingin dia hasilnya bilangan asli lagi kan di atasnya ya. Jadi kita triknya itu di sini. Nah, berarti kita akan memperoleh apa? Kita di sini akan diperoleh, berarti kan kita tinjau, kita perhatikan, berarti floor dari akar N, nah, berarti kan sama saja floor dari akar P kuadrat plus K. Lah, jelas ini floornya nanti juga akan sama dengan P. Ya, kenapa? Karena nilai dari apa? Karena nilai dari, kenapa bisa seperti ini? Ini karena nilai dari N itu kan P kuadrat plus K, berarti kurang dari P kuadrat plus 2P plus 1. Lah, dan ini akan berakibat apa? N-nya akan kurang dari P plus 1 dikuadratkan seperti ini tadi. Jadi kan dia berarti kalau apa istilahnya dia ada P kuadrat, ada P plus 1 dikuadratkan. Bilangan kuadrat yang berurutan. Agar hasilnya dia tidak koma, berarti kan agar hasilnya itu desimal atau dia bukan bilangan bulat kan harus terletak di antara P kuadrat maupun P plus 1 kuadrat. Jadi E-nya itu terletak di antara ini. Nah, berarti diperoleh apa? Berarti dari sana jelas. Berarti kita punya pernyataan dari floornya itu, berarti untuk yang pertama kan jelas ya. Floor dari akar N-1, floor dari akar N dikurang 1 habis membagi N plus 1. Berarti ini akan berakibat apa? Berarti akar N tadi kan sama dengan P aja, berarti P-1 habis membagi P kuadrat plus K plus 1. Untuk yang kedua, sama seperti tadi, plus 1 habis membagi N-1, berarti kita peroleh P plus 1 habis membagi P kuadrat plus K-1. Padahal kita tahu di sini apa? Kita tahu bahwa P plus 1 itu habis membagi P kuadrat min 1. Sehingga dari sini kita peroleh apa? Berarti P plus 1 akan habis membagi K. Ya. P plus 1 akan habis membagi K. Dengan kata lain apa? Berarti dari sini P plus 1 itu harus kurang dari sama dengan K. Padahal K itu dia kurang dari nilainya tadi. Kan 2P plus 1 dan ini kurang dari nilainya adalah 2 kalikan P plus 1 seperti ini. Jadi kita punya ini.
Ya. Padahal K itu habis membagi ini. Dan nilai K itu, K berarti karena dia habis membagi, berarti kan ini juga berakibat apa? K itu adalah M dikalikan P plus 1. Dia adalah kelipatan dari P plus 1. Padahal K itu nggak mungkin melebihi ini. Sehingga diperoleh apa? Haruslah dari sini berarti haruslah apa? Berarti K itu adalah P plus 1. Jadi kita dapat kuncinya itu adalah ini. Nah, kita substitusi ke bagian pertama ini tadi. Sehingga berakibat. Berarti berakibat apa? Di sana kan kita punya P-1 habis membagi P kuadrat plus K plus 1. K-nya adalah P plus 1. Berarti P-1 habis membagi P kuadrat. K-nya berarti jadi P plus 1. Berarti plus P plus. Berarti berapa ini? 2 ya. Oke. Nah, padahal kita juga ini bisa kita trik ya. Kita ubah P-1 habis membagi, berarti kan gini. P kuadrat plus P plus 2 kan bisa kita rubah jadi P kuadrat min 1 ditambah P-1 ditambah 4 ya. Jadi kita rubah seperti ini bisa. Lah, masing-masing bentuk P kuadrat min 1 maupun P min 1 itu kan habis dibagi oleh P min 1. Lah, dari sini akibatnya apa? Berarti P min 1 habis membagi 4. Jadi sama seperti tadi, berarti P min 1 adalah faktor dari 4. Udah, tinggal kita cek aja berarti. Berarti untuk yang pertama, berarti untuk P min 1 sama dengan 1. Kan P min 1 faktornya 4. Berarti dapat P-nya adalah 2. K-nya adalah berarti P tambah 1. Berarti dapat 3. N-nya P kuadrat ditambah K. Berarti 2 kuadrat tambah 3 ya. Berarti dapat nilainya adalah 7. Kita dapat N-nya lagi. Yang kedua, sama. Berarti untuk P min 1 sama dengan 2, faktornya 4 kan 2 juga termasuk. Berarti P-nya dapat 3. K-nya P tambah 1 berarti 4. N-nya akan dapat 9. 3 kuadrat tambah 4 berarti dapat 13. Yang ketiga, faktor yang terakhir, kita ambil yang positif karena P-nya bilangan asli. Berarti P min 1 adalah 4. Berarti P-nya dapat 5. K-nya dapat 6. Berarti N-nya adalah 5 kuadrat tambah 6. 31. Jadi kita punya 5 nilai ini. 4, 9, 7, 13, 31. Jadi nilai dari N adalah kesimpulannya. Jadi N-nya itu siapa saja? Berarti 4, 7, 9, 13, 31. Ada 5 bilangan asli N yang memenuhi kondisi tersebut. Jadi ini tadi penjelasan soal KSN Provinsi tahun 2021 untuk bagian uraian mengenai fungsi tangga. Dan ini sebagai persiapan untuk menghadapi OSN Provinsi tahun 2025. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.